Wanita ini tidak sengaja memegang pegangan di kereta bawah tanah, namun di tangannya justru menempel lendir kental dan lengket. Ia merasa jijik dan buru-buru mengelapnya dengan tisu. Tak sadar hal itu akan berakibat serius. Sesampainya di kantor, rekannya melihat hidungnya mimisan. Ia segera bercermin dan hampir pingsan melihat wajahnya sendiri, lalu bergegas ke toilet untuk membersihkan diri, mengira mungkin hanya karena terlalu banyak makan makanan pedas akhir-akhir ini. Namun saat ia menunduk, ia terkejut melihat beberapa bintil kecil muncul di tangannya. Ia pun segera pergi ke dokter kulit. Dokter menjelaskan bahwa itu adalah infeksi bakteri akibat jamur, lalu bertanya apakah ia sempat menyentuh sesuatu yang kotor. Saat itu juga gadis itu teringat, pagi tadi ia memegang lendir di pegangan kereta. Dokter memberinya salep untuk digunakan setelah pulang kerja, namun ia tak sabar dan langsung memakainya, bahkan menutup bintilnya dengan plester. Saat turun dari kereta, ia bertemu dengan rekannya. Awalnya mereka hendak mengobrol, namun si rekan tiba-tiba panik melihat hidung sang gadis memancurkan darah deras seperti bendungan jebol. Pemandangan itu begitu mengerikan. Karena ketakutan, ia berlari ke toilet untuk membersihkan darah. Di sana ia sadar ada yang tak beres. Ternyata kedua tangannya dipenuhi lubang kecil yang perlahan menyebar ke seluruh tubuh. Karena syok, wanita itu berteriak sangat keras. Namun tiba-tiba semuanya hilang. Ia terbangun. Ternyata semua itu hanya mimpi buruk. Namun yang membuatnya bingung, di tangannya benar-benar ada sebuah plester. Saat hendak melepasnya untuk memeriksa, rekannya tiba-tiba memanggil. Rupanya kantor sedang mengadakan pesta perayaan bagi karyawan yang telah genap 100 hari bekerja di sana. Semua orang tampak ramah, tapi sikap itu justru membuatnya merasa mual. Setelah pulang, ia sama sekali tak bersemangat untuk siaran. Tiba-tiba hidungnya kembali mimisan. Ia segera menutupnya dengan lengan bajunya agar tak ada yang melihat. Ketika melihat tangannya, ia langsung berteriak histeris. Lubang-lubang yang muncul dalam mimpinya kini benar-benar menjadi kenyataan. Begitu turun di stasiun, ia segera berlari ke toilet. Di sana, ia terkejut melihat tangannya benar-benar dipenuhi lubang kecil. Apakah mimpi itu jadi kenyataan? Bisiknya ketakutan. Belum sempat berpikir lebih jauh, lehernya terasa gatal. Ia buru-buru mengambil salep, namun karena panik, salep itu terjatuh. Saat hendak membungkuk untuk mengambilnya, sebuah tangan tiba-tiba menyambarnya. Gadis itu gemetar ketakutan. Ia ditanyai banyak hal, namun belum sempat menjawab. Lubang di tangannya mulai menumbuhkan akar dan tunas yang cepat menyebar ke seluruh tubuh. Dalam waktu 2 menit, tunas kecil itu mekar menjadi bunga di sekujur tubuhnya. Lalu darah segar mengalir deras. Tak lama kemudian, gadis itu terdiam sepenuhnya, tanpa satu pun tanda kehidupan tersisa. Film ini merupakan sebuah metafora visual tentang kehancuran batin seorang wanita modern. Ia perlahan kehilangan kendali atas tubuh dan dirinya sendiri, bukan karena penyakit, melainkan karena tekanan sosial, rasa jijik, dan kesepian hidup di kota besar. Lendir, luka, hingga bunga yang tumbuh dari tubuhnya hanyalah simbol dari beban emosional yang selama ini ia pendam. Dan pada akhirnya, tubuhnya berbicara dengan caranya sendiri, mekar dari luka yang terlalu lama disembunyikan.